Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fajar RJL 5. Suasana langsung mencekam karena Fajar RJL 5 ini kontennya semuanya horor. Dan dia udah pindah dekat rumah gue lagi sekarang. Udah berapa lama, Jar? Udah setahunan lah, Cing. Udah setahunan ya? Iya. Waduh. Tadinya di Tebet ya? Tadinya di Pejaten. Pejatenan sana ya? Yang horor itu kalau lagi syuting lewat pesawat tuh. Bilangnya Halim 9 bulan ya jadi lucu. Ininya. Iya. Tapi lo kok nggak pakai sepatu lo mana? Gue kira dilepas. Dua tahun lalu kan dilepas. Enggak ya? Gue mah tergantung. Gue jadi buka dah. Ya gue pakai kaos kaki juga deh nih. Biar sama ya. Iya biar sama. Horor subscriber naik signifikan banget ya? Iya, Cing, alhamdulillah udah mau 35 lah. 3,5 juta waktu lo kesini 1 jutaan ya? Baru mau 1 juta kalau nggak salah. Baru mau 1 juta ya? Berarti di pandemi naik banget ya? Atau baru belakangan ini sih? Baru belakangan ini? Iya, bener. Itu kenapa, Jar? Nah mungkin ya, ini menurut gue ya. Iya. Jadi kan gue ngambil konsep itu walau gue ngangkatnya horor, tragedi, dan untold story. Iya. Tapi gue selalu bilang ke penonton itu tetap pakai logika lu lah gitu. Jadi misalnya nih ada orang 3 hari nggak makan gitu, terus dia lewat hutan. Iya. Nah pas dia balik ke rumah badannya panas gitu. Nah dia langsung nyimpulin kayaknya gue ketempelan nih gitu. Iya. Lu masuk angin kan, lu nggak makan. Nggak makan 3 hari. Iya, jadi kadang orang tuh suka nyimpulin wah kayaknya nih fenomena mistis gitu. Padahal coba pakai logika dulu deh gitu sih. Iya. Nah dari berbagai konten yang lo bikin, dari tamu-tamu dengan berbagai cerita supranatural ya, horor lah gitu. Berapa banyak yang memang lo rasa ini benar-benar di luar dari Nurul, di luar nalar lah gitu lah. Kalau tadi kan bisa dianalisa tuh, mungkin aja lo masuk angin gitu. Iya. Jadi ini pernah sih, Cing, ya, tentang sihir nih. Oke. Jadi kan kalau sihir itu kan memang dari zaman dulu tuh udah ada gitu kan. Bahkan Nabi aja pernah diserang sama sihir kan. Betul. Nah makanya biasanya orang-orang yang melakukan sihir itu kan karena dia benci atau sakit hati gitu. Yeah. Makanya kita diajarkan doa-doa tuh untuk berlindung lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah bahkan di abad pertengahan aja tuh di Barat itu tukang sihir itu diburu, Cing, gitu. Iya. Ya kan? Lu tahu kan ya dulu di abad kalau nggak salah abad 16 gitu. Ada filmnya tuh Scarlet Letter tuh yang kalau penyihir dikasih tanda terus dibunuh-bunuh. Oh iya? Ada filmnya ada. Penyihir cewek, Scarlet Letter kalau nggak jalan. Gue pengen nonton tuh. Nah iya memang kebanyakan cewek. Cewek ya. Dan saat itu kan dihabisi, tuh dibakar hidup-hidup. Dibakar kan? Betul, ini dibakar. Iya. Nah berarti kan itu menandakan bahwa sihir itu udah ada dari zaman dulu gitu. Betul. Nah gue pernah dapet narasumber, dia itu asisten dukun. Anjay, asisten dukun. Cewek. Jadi roadman-nya iya. Asisten dukun yang kerjanya ngapain? Jadi dia kerjanya itu administrasi. Kalau ada pasien datang, dia terima data-datanya segala macam, keperluannya apa gitu. Terus dia bawa barang apa. Nah jadi awalnya si cewek ini, sebut aja namanya siapa ya? Nurul ya? Iya Nurul. Nah si Nurul ini awalnya kerja cleaning service di rumah sakit. Nah hingga suatu sore ada ibu-ibu datang tuh. Nah si ibu-ibu ini nanya lantai tadinya. Terus nanya-nanya udah berapa lama kerja di sini segala macam. Mau ikut bantu saya nggak kerja gitu. Jadi nggak setiap hari, beberapa kali lah dalam seminggu gitu. Itu pun 3-4 jam doang gitu jadi penerima tamu katanya. Ya udah akhirnya dia setuju. Nah hari pertama dia datang itu ya dia biasa aja gitu jadi kayak resepsionis, terima tamu. Nah dia mulai bingung ketika si tamunya ini kayak bawa botol. Terus isinya tuh kayak ada rambut, ada darah, sama potongan kuku gitu loh. Ini sebenarnya bos gue kerja apa sih gitu kan? Sampai akhirnya dia baru tahu si bosnya ini nawarin, lu mau masang susuk nggak gitu? Susuk? Buat apaan bu? Iya, biar lu nanti kalau ada hal-hal segala macam tuh jadi lebih mudah. Jadi orang tuh respon ke lu nya tuh gampang gitu. Iya.
Tapi saya takut Bu, ada syaratnya. Nggak ada syarat apa-apa, udah nanti gue pasangin, kata dia, gratis gitu. Nah memang pas dipasang itu, jadi misalnya dia suka dikasih tips gitu loh. Jadi ada perubahan memang Cing, yang dia rasakan gitu ya. Nah sampai si bosnya itu juga bilang, lu ada yang nggak lu suka nggak di di rumah sakit? Ya, nanti biar gue kerjain orangnya. Nah di situ dia bilang, ada sih yang gue nggak suka nih, musuh gue gitu. Nah tapi jangan dimatiin ya Bu, jangan dimatiin, dia bilang gitu, dikerjain aja. Saya nggak sanggup deh kalau sampai mati gitu. Nah pas dia lagi di pantry besok harinya, si musuhnya ini lagi nyeduh teh gitu Cing. Terus tiba-tiba dia teriak, tehnya pecah. Nah di situ dia kaget juga kan, si Nurul nih, kok tehnya pecah gitu. Pas dia lihat, si ininya pecah. Iya gelasnya. Gelasnya pecah. Jadi tehnya tuh dalamnya ada belatung. Terus dia penglihatan dia doang atau emang ada belatungnya? Kan si 2 orang nih, yang minum musuhnya sama ada dia nih. Nah dia teriak, ininya pecah, di sininya ada belatung gitu. Nah di situ dia langsung mikir, wah nih bos gue sakti juga nih gitu. Sampai akhirnya dia mungkin jadi kesayangan bosnya kali ya atau gimana. Jadi setiap ada orang yang nggak disuka, dia bilang gitu loh. Tapi semuanya itu mulai berubah ketika si Nurul ini anak itu sakit-sakitan. Jadi anaknya sakit diare, ususnya kenapa, sampai dia bilang tuh ke bosnya, bos, anak saya nggak dijadiin tumbal kan? Nggak ada syarat apa-apa gitu. Tapi dia tuh ngiranya si anak ini jadiin tumbal sama bosnya gitu loh. Dan nggak lama anaknya meninggal tuh. Anaknya meninggal. Karena sakit medis biasa? Iya, kalau dari medis sih bilangnya karena sakit medis. Tapi di situ dia mengira ya, janjiannya ada hubungannya gitu. Dan nggak lama bapaknya meninggal juga, bapak si Nurul nih. Karena sakit. Karena sakit juga. Nah di situ si Nurul mikir, apa jangan-jangan karena gue suka ngerjain orang, ini jadi balik ke gue apa gimana gitu Cing. Yaudah akhirnya dia memutuskan buat mengundurkan diri di asisten dukun itu. Tapi dia ngundurin diri juga di cleaning service. Karena kedua hal itu menurut dia jadi trauma lah. Kerja di situ gitu Cing. Nah pas gue lagi podcast, si dukun santetnya yang nggak pernah komunikasi sama dia WA. Kamu apa kabar kata dia. Pas lagi gini. Lah ini kok tiba-tiba WA saya mas kata dia. Waduh. Lo gimana tuh? Lo suka berak-berak kan? Nih kayak gini nih. Kayak gini. Kalau lagi cerita ini mengganggu banget ini. Makanya gue cut dulu biasanya pesawat gitu. Iya. Lumayan sering lagi kalau mau diapain juga pasti bunyi. Iya nih September Oktober sering nih kayak gini nih. Karena ulang tahun TNI. Oh tanggal 5 ya? Iya latihan di Halim ya. Nah akhirnya gimana tuh si asisten dukun itu? Ya udah dia nggak cerita ke siapa-siapa. Itu baru pertama kali cerita di podcast gua. Dia ingin menumpahkan lah keresahannya, traumanya gitu, bahwa ya lu jangan tergiur lah dengan mengerjai orang gitu. Takutnya kan segala sesuatu itu balik lagi ke kita yang kita lakuin gitu. Kita jahatin orang, jangan-jangan nanti besok kita yang dijahatin orang kan. Iya, gitu, walaupun bukan kitanya, mungkin orang sekeliling kita yang jadi kena ya. Atau kita baik sama orang kan bisa jadi siapa nanti bisa baik ke kita gitu Cing. Iya. Nah rata-rata yang datang ke lo tuh yang podcast menceritakan kisah-kisah di luar Nurulnya itu rata-rata kisah apa sih? Ketemu setan kah atau ada tempat yang ajaib atau gimana sih? Beragam sih Cing, tapi kan sekarang nih gue lagi kuliah lagi nih antropologi ya. Jadi kalau sebetulnya cerita-cerita rakyat itu disebutnya kan folklore ya. Jadi kayak adat istiadat atau cerita rakyat tuh dia turun temurun gitu Cing. Jadi kita tuh memang dikasih taunya tuh sama orang-orang terdahulu, nenek kita, ibu kita. Nah akhirnya kita warisin juga itu kan. Misalnya contoh kayak tersebar sebuah mitos hutan larangan nih gitu. Lu jangan masuk ke hutan ini ya gitu, karena nanti ketika lu masuk lu bisa diculik jin gitu. Nah sebenarnya tuh ada tujuannya Cing terbentuknya mitos itu gitu. Jadi misalnya manusia ini jangankan mau masuk gitu ya, ketika dia pengen ngeruk kekayaan di hutan itu aja takut karena tersebar mitos, wah ini gue bisa hilang nih masuk hutan ini nih gitu. Jadi sebenarnya demi pelestarian lah. Ada unsur itu juga Cing, makanya gak selamanya tuh
hal-hal yang mitos itu kayak buruk gitu ya. Justru kadang banyak manfaatnya juga kalau misalnya kita telusurin gitu ya. Tujuannya ya, apa desas-desus mitos itu memang di-create untuk tujuan lain sebenarnya, bukan untuk bikin orang jadi serem gitu ya. Ada juga, tapi itu berbeda ya, nggak sama ya. Iya. Setiap lokasi, setiap manusia tuh nggak sama. Lo ada nggak yang selain podcast yang lo datang ke tempat-tempat yang serem gitu? Gue waktu itu sih ke Terowongan Paledang. Itu di mana tuh? Di Bogor. Itu apa ininya? Jadi tahun 2000 itu pernah ada kejadian orang itu kegencet di Terowongan Paledang itu, Lucing. Kegencet apa? Jadi kan orang zaman dulu kan naik ke atas kereta. Nah dia lewat itu kegencet terowongan, meninggal di situ banyak. Karena dia lupa nunduk atau? Iya, gitu, karena terlalu sempit. Nah waktu itu gue dapet narasumbernya yang naik di atas langsung kejadian saat itu. Dan selamat? Dia selamat tapi 4 temennya meninggal. Waduh. Nah jadi itu bener-bener gak tahu ya, kalau menurut gue sih heroik banget ya. Jadi pas dia itu di atas, itu kan dia pada mau ke gunung ya, ke Gunung Gede saat itu ya. Gunung Gede apa gunung apa gue lupa lah. Nah ketika dia mau ke gunung, dia naik itu ada yang bawa gitar di atas gitu. Ini menurut gue hebat banget nih orang bisa naik ke atas. Zaman dulu aja gue takut, Cing. Iya. Lu pernah nggak naik ke atas, Cing? Naik kereta enggak, tapi gue pernah ngerasain naik kereta yang di atasnya ada orang. Waktu gue kuliah kan juga masih sering tuh. Tapi lu nggak pernah naik ya? Nggak pernah. Serem lah, gila. Ngeri. Orang di atasnya listrik segala macem. Gue makanya bilang, gila nih manusia Indonesia dulu hebat. Orang di atas listrik, ada yang bawa hair dryer, ada yang ngecas. Iya. Gue makanya dulu, gila nih orang sakti banget nih, gue mah ngeri banget dah. Iya. Nah akhirnya waktu itu instruksinya salah. Jadi dia bilang awas terowongan, padahal talang air. Nah jadilah tuh pas pertama talang air itu banyak orang langsung kehantem, termasuk temennya si narasumber gua. Jadi langsung meninggal di tempat katanya saat itu. Jadi temennya itu dipegang sama dia gitu. Nah ketika dipegang sama dia, ada talang air kedua, dia berhasil selamat, temennya juga ikut. Tapi nggak tahu tuh dia ketumpahan beras siapa tuh tumpah gitu ke mukanya tuh, buar gitu. Nah sampai pas terowongan di situ dia bilang, sorry ya gue nggak bisa megangin lo nih, dibuang ke bawah, terus dia ke bawah tuh nyelamatin diri dan dia bisa selamat saat itu. Jadi banyak yang ya kalau di berita sih, kalau gue nggak salah ya sekitar 20-an gitu. Oh buset. Yang kena talangnya itu semua? Jadi macam-macam, ada yang kena talang, ada yang kena terowongan. Itu gimana hidupnya ya selama itu ya? Nah akhirnya dia trauma, Cing. Sebelum ke situ, jadi pas sudah berhenti tuh di stasiun, dia kan sempet teriak-teriak tuh ya, woi berhenti kereta berhenti gitu kan, masinisnya nggak denger ya, jauh ya. Dan nggak tahu juga sebenarnya ada kejadian apa di atas gitu. Nah akhirnya berhenti di stasiun mana, namanya gue lupa deh, Cing. Dia nyari temennya, jadi ada satu temennya tuh yang masih hidup. Tapi pas di ambulan udah keluar busa tuh, meninggal di perjalanan akhirnya. Nah dia tuh selama 3 bulan trauma. Jadi kalau dia naik mobil lele terowongan tuh dia begini, Cing. Nunduk ya? Iya. Di trauma. Dan setelah tahlilan itu di kampungnya itu 4 temennya tuh suka datang gitu loh. Yang meninggal ini? Iya. Suka muncul. Ini menurut warga kampungnya ya. Misalnya ada yang numpang naik beca terus nggak bayar namanya ini gitu kan. Terus juga si narasumber gue juga berapa kali melihat dia gitu. Gitu sih. Apakah itu karena traumatik atau gimana, tapi kan bukan dia doang yang ngalamin nih, hampir satu kampung gitu. Nah iya, itu misterinya sih. Yang bisa nemuin berbarengan. Ada nggak cerita yang memang ngeliat setan bareng-bareng? Ngeliat setan bareng-bareng? Iya, maksudnya ada lebih dari 3-4 orang ngelihat satu penampakan yang sama gitu. Biasanya kan kalau kita dengar cerita udah lagi sendiri terus ngeliat penampakan. Nah ada nggak sih orang yang ngeliat penampakan tuh bareng-bareng ramean gitu? Itu lumayan banyak sih, Cing ya. Kalau di cerita gue ya. Iya. Lumayan banyak. Bahkan gue sendiri pernah tuh kayak gitu. Bareng-bareng sama teman-teman? Waktu itu gue lagi naik gunung. Jadi waktu gue lagi naik gunung, salah satu temen gue yang cewek tuh kesurupan. Gitu. Nah gue tuh juga di situ
nggak tahu ini gue pertama kali sih Cing ngelihat kayak ada sosok tuh yang nyeremin gitu loh. Tapi gue nggak bilang di lokasi gitu loh. Nah pas kita udah selesai saat dari kejadian gunung, tuh nggak lo enggak. Nah pas selesainya, setelah dia kesurupan nih, kita nanya sosoknya apa. Dia bilang cewek, rambutnya panjang tapi dia mukanya hancur gitu. Dan kalau yang pertama kali diwujudin itu cuma cewek baju putih, rambutnya panjang, mukanya nggak ditunjukin. Pas sebelum cewek ini kesurupan baru mukanya tuh benar-benar berdarah-berdarah begitu. Nah kalau gue ngelihatnya tuh 2 kali, si cewek ini cuma nampakkan diri doang tuh, bajunya putih, rambutnya panjang ke depan. Tapi teman-teman lo yang lain lihat juga? Iya. Ada berapa tuh ya? 1 atau 2 deh. Tapi memang nggak semuanya ya. Iya, tapi ada yang lihat penampakan yang sama gitu. Iya, nah itu sih. Itu kalau penampakan gitu, solid ya? Iya, solid kayak kita gini atau samar-samar atau? Samar sih Cing yang gue lihat ya. Iya. Jadi kan ceritanya nih pas ke gunung, temen gue kan emang suka nyari hantu tuh. Hah? Jadi pas di gunung tuh dia IG story, "Woi kuntilanak mana nih?" gitu kan. Kuntilanak. Di tag nggak kuntilanaknya? Itu orang ngapain ya? Hobinya emang. Pas gue ke Nusa Penida emang dia begitu. Ini lagi jam 7 malam nih nggak ada lampu kan. Naik motor sambil story. Ayo kuntilanak masuk dong gitu. Bro ini bukan masalah kuntilanak. Ini jalanan bahaya nih kalau lagi naik motor pakai handphone bilang gitu kan. Ya siapa tahu ada kuntilanak bro. Gitu. Nemu nggak? Pernah nemu nggak dia? Ya itu yang pas di gunung. Bukan di pas lagi story Oh nggak pernah. Penampakannya ada? Nggak pernah. Ada orang begitu ya, adrenalinnya seneng sama apa? Sebenarnya dia nggak takut setan. Memang agamanya kuat. Karena agamanya kuat. Gak ngerti juga ya. Karena atau nggak beragama malah jadi nggak percaya sama yang. Dia percaya Cing, tapi dia nggak takut gitu. Bisa ya orang ini ya. Dan dia pernah nemuin yang di lo ya. Di selain yang bareng sama lo, temen lo itu pernah nemuin juga. Pernah. Cerita-cerita dia ngalamin sendiri. Jadi, apa dia ketemu jadi apaan? Di depan rumahnya itu bekas pembantaian perampok gitu. Iya. Nah jadi yang meninggal itu asisten rumah tangganya. Pas ditemuin tuh masih ada darah-darah gitulah. Nah akhirnya rumah itu kosong. Singkat cerita jam 2 pagi, ya nggak lama dari kejadian itu, dia dengar ada suara tangisan Cing. Suara rintian gitu. Nah dia kan orangnya agak emosian nih. Nih apa sih berisik, gue jadi nggak bisa tidur dah. Dia ke depan tuh. Nah ternyata bapaknya denger juga. Duh denger juga Pak? Iya ayo kita ke depan dah. Di center kan. Siapa sih nih yang nangis nih gitu kan. Karena nggak nemu akhirnya dia bilang, "Woi lu kalau mau ganggu jangan nangis-nangis. Tampakin aja diri lu. Itu malam-malam di rumah kosong." Sama bapaknya berdua tuh anak bapak emang begitu ya. Terus dia masuk lagi tidur, suara itu ada lagi. Ke depan lagi deh. Siapa sih nih ngerjain gua gitu kan. Wah ini orang emang gak takut setan ya. Bisa ya orang begitu ya, berani ya paling gak. Tapi dia bilang kalau lagi kuat nih imannya, dia gak takut Cing. Tapi ada masa-masa kalau dia lagi sendiri nih kadang gimana gitu katanya. Jadi dia pernah dulu waktu rumahnya masih kiri kanan kebun semua. Jadi jam abis maghrib kalau nggak salah dia beli nasi goreng tuh, nasi goreng Maman. Udah selesai dia lewat jalan kaki, nah di tengah kebun itu dilihat ada cewek kayak kuntilanak gitulah. Itu berdiri di tengah kebun, dia kabur tuh waktu masih SD. Si Maman, "Woi Maman anterin gue dong ke rumah," kata dia. "Nganterin gimana, gue lagi ngasih goreng," gitu kan. Udah akhirnya dia nungguin si Maman. Nasi gorengnya jadi dulu baru dianterin. Ada takutnya juga ternyata. Iya, tapi itu pas SD kali ya. Kalau lo yang di sini, lo termasuk yang peka terhadap kehadiran makhluk-makhluk itu nggak sih, Jar? Gue bisa ngeramal aja sih, Cing. Ngeramal apa nih? Misalnya gue ngeramal lo ya. Iya. Kayaknya lu di 2024 ada yang baru nih, Cing. Apaan? Presiden. Tai. Gue nggak bisa. Itu mau baca berita itu. Nggak bisa gue. Nggak. Oh ini kayaknya nih ada orang yang bisa gitu kan? Ada.
Tapi ada orang yang bisa merasakan itu, yang selama ini lo ketemu atau lo podcast segala macam, ada orang yang mengaku bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Ada sih yang bisa gitu, ada juga yang sensitif. Narasumber gua. Sensitif kalau ada pinjol. Lebih kata takut sih. Ini kayaknya di sini ada deh, kan nggak ada orang yang bisa gitu kan? Iya, tapi ya gue balik lagi sih, maksudnya kan ya itu mungkin kepercayaan dia ya. Ya udah go ahead aja gitu. Di tempat lo pernah di sini ada nih Jar gitu. Waktu itu Om Hao main ke tempat gua. Dia bilang katanya studio gua udah jadi portal gaib kata dia. Maksudnya? Jadi tempat masuk keluarnya makhluk seperti itu di studio gua. Karena tapi nggak kelihatan kita ya. Nah, gua kan nggak bisa ngelihat. Iya. Nah, si orang-orang yang punya kepekaan ini bisa tahu portalnya itu kayak film-film science fiction gitu jadinya ya. Bentuknya itu gimana kalau menurut dia? Gua nggak nanya lagi, Cing. Ya, telepon dah. Telepon dukunnya itu. Tanya asistennya, iya. Maksudnya karena kita kan ada di dimensi yang berbeda ya. Mungkin itu kali portal-portal yang seperti itu, tapi bentuknya seperti apa? Tapi nggak tahu ya, apakah nanti misalnya teori fisika kuantum bisa ngejawab itu kan? Ada beberapa dimensi. Dimensi ya. Ya gue nggak tahu juga di masa depan ya. Iya, mungkin aja sih gitu. Nah, lo mencari narasumber tuh sulit gak? Atau banyak sebenarnya orang-orang yang mempunyai cerita-cerita tentang kayak begini? Jar. Sebenarnya agak sulit sih, Cing, gitu. Karena memang kita nih sebenarnya bukan milih-milih ya, tapi memang kalau gue kan suka ada danton story apa sejarahnya gitu. Iya. Jadi sebetulnya kita tuh pengen ngebahas horor, tapi dari sisi ada budayanya juga sama sejarahnya gitu. Karena gue kan suka nonton film horor, Cing. Kalau nonton film horor barat, misalnya dia ngeliat hantu nih, dia itu perginya ke psikolog. Gue kayaknya gangguan dah gitu kan. Nah ketika psikolog nggak bisa menjawab itu, baru biasanya dari Vatikan itu ngutus pastor apa pendeta nih kalau di film-film ya, untuk dilakukan eksorsis. Nah kalau kita kan ruqyah. Nah itu sih yang gue pengen gitu. Bahkan Thailand pun bikin film horor, budayanya itu diangkat gitu, jadi bukan jump scare doang gitu. Nah makanya gue pengen menerapkan itu di podcast gue sih gitu sih, Cing. Jadi bagaimana budaya di Indonesia ini kan banyak ya, banyak banget, beda-beda loh. Dan masing-masing itu juga punya mitosnya sendiri gitu. Nah makanya ketika kita mengulik itu, gue rasa jadi horor tapi ada logikanya gitu loh. Dan ada nilai-nilai budaya yang diangkat juga. Kayak misalnya ada orang yang tidak cuma sekedar melihat penampakan, tapi tempatnya itu kenapa bisa terjadi penampakan. Bener, mitosnya seperti apa? Mitosnya seperti apa? Asal-usulnya gimana sih? Kayak terowongan tadi gitu ya. Kayak terowongan tadi, di terowongannya atau di kampungnya akhirnya didatengin sama 4 orang yang meninggal. Tapi ada cerita di balik itu kenapa nggak sekedar penampakan doang. Agak sulit dong jadi sebenarnya. Bener, harus riset. Harus riset ya. Iya, makanya kan gue dikit lagi udah ubanan kayak lu, Cing. Udah mulai banyak. Mana belum nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Iya. Alhamdulillah deh. Tapi masih udah mulai ya? Udah mulai, Cing. Iya. Nah ini yang menyebabkan lu juga pilih antropologi sebagai iya sih, gue pengen lebih mendalami lagi lah gitu secara penelitian tuh seperti apa sih gitu. Iya. Karena bahkan ada seorang antropolog yang bilang mitos itu bisa jadi traktat sosial gitu. Jadi orang itu kalau melanggar mitos itu dia jadi sebuah, gue nggak bisa ngelanggar ini nih gitu. Ada juga seperti itu. Ya kesepakatan berarti ya, kesepakatan sosial. Karena aja. Memang udah turun-temurun. Ya. Kalau itu di daerah mana yang pernah yang lo temuin ada apa ya namanya mitos yang memang yang lo cerita tadi tentang hutan lah gitu. Ada mitos-mitos yang punya tujuan sosial tuh sebenarnya gitu. Bener. Itu di banyak daerah Indonesia itu. Kayaknya hampir semua daerah tuh punya mitos deh, Cing. Iya. Nah makanya itu menarik banget sih untuk digali ya. Sebenarnya asal usulnya gimana, terus yang dilakukan apa sih gitu terkait mitos ini seperti itu sih, Cing. Karena kan lo sudah sering banget ya nemuin orang atau dengerin cerita orang tentang kisah-kisah mistisnya gitu ya. Lo pernah nemuin narasumber yang kayaknya
ini kayaknya bohong deh dia gitu. Nah, itu dia. Kalau gue sih selalu berpikir, taruhlah si Fulan ini orang yang bisa dipercaya gitu ya. Tapi misalnya gue ngelihat kuntilanak nih, taruhlah gue tadi ya, itu banyak kemungkinannya juga Cing gitu. Jangan-jangan gue lagi naik gunung kelelahan, jadi gue halusinasi secara psikolog nih. Atau jangan-jangan kalau secara agama memang kita lagi kelelahan, terus setan masuk ke situ untuk menggoda kita, kan bisa juga. Atau jangan-jangan gue salah lihat. Nah dari situ aja udah multidisiplin kan. Nah kalau gue sih berpikirnya seperti itu sih. Setiap narasumber lo akan anggap seperti itu ya. Pasti ada penyebabnya kenapa dia bisa tiba-tiba lihat. Iya, bisa aja dia salah lihat juga kan. Iya, bisa dia salah. Tapi kan menurut dia, ya gue begini kejadian gue gitu loh. Kita kan nggak bisa menghakimi dia kan. Betul, kita nggak tahu posisi dia, keadaannya lagi seperti apa gitu ya. Gue minum aja. Silakan. Tapi ada nggak cerita yang lo sendiri dengernya jadi serem gitu? Karena lo udah terbiasa denger cerita serem ya. Tapi cerita narasumber ini memang jadi bikin lo juga serem gitu dengernya gitu. Jadi ini yang bikin gue merinding juga sih salah satu ya. Waktu itu gue lagi syuting di Jogja. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu gitu ya. Enggak ibu-ibu sih, masih agak muda lah. Ibu muda lah. Nyamperin gue. Wah RJL ya bang? Iya. Boleh minta foto nggak? Boleh, gue bilang. Saya punya pengalaman horor loh gitu. Gue lupa dia tuh dosen apa asisten dosen gitu. Oh ya nanti ya bu, abis saya syuting saya nanti kita ngobrol, bilang gitu. Nah ternyata itu cerita luar biasa. Jadi dia waktu itu lagi penyuluhan ke sebuah apa ya, bukan rumah apa ya, ya kayak rumah gitulah, tempat HIV/AIDS. Nah cuman dari dia berangkat tuh kayak ada yang mau komunikasi ke dia gitu loh. Nah dia mikir biasa lah, mungkin bekas puskesmas apa rumah sakit ada orang meninggal gitu kan, biasa. Nah ketika pas dia datang, tiba-tiba dia dapat gambaran itu ada cowok gantung diri di situ. Dikasih gambaran nih orang mau komunikasi ke dia. Nah di situ dia teriak tuh. Nah terus mahasiswanya kenapa bu gitu. Coba panggilin deh kepalanya gitu kan, yang bertanggung jawab di sini gitu. Nah ditanya, Pak di sini pernah ada yang bunuh diri ya? Gantung diri lah. Ibu tahu dari mana katanya? Jadi diceritain lah, tadi saya dapat gambaran gini. Ciri-cirinya kayak gimana? Disebutin ruangan yang dia lihat. Gue lupa kalau nggak salah temboknya oranye apa gimana gitu. Nah akhirnya kepalanya bawa ke satu ruangan, dibuka. Lah ini mirip banget Pak sama yang tadi saya lihat, dia bilang kayak gitu. Saya merinding nih, nah kata kepalanya, saya lebih merinding, ibu tahu dari mana kata dia gitu kan. Nah akhirnya kepalanya cerita, memang si laki-laki ini dulu tuh sering cerita ke dia kalau dia tuh depresi lah. Karena udah umur 30-an, nggak ada yang mau nikah sama dia karena dia terjangkit HIV/AIDS. Sampai akhirnya dia memutuskan bunuh diri dengan gantung diri. Di ruang itu? Di ruang itu. Terus ditanya, memang HIV/AIDS-nya kenapa? Karena dia biseksual. Terus selepas dari pulang itu dia cari berita-beritanya kan, memang ada ternyata di berita. Berita tentang bunuh diri itu? Iya, kejadian tahun berapa gitu. Nah tapi gue nggak tampilin beritanya gitu. Karena kan sensitif ya. Nah yang gue merinding adalah pertemuan kita nih sebenarnya gue sama ibu itu tujuannya apa gitu. Jangan-jangan untuk ngasih tahu ke viewer gue nih bahwa jangan sampai kejadian kayak si cowok ini gitu sih. Ketika sudah HIV/AIDS ya bagaimana gitu kan. Nah itu yang gue merinding sih Cing. Itu banyak tuh yang nyamperin lo, yang menyodorkan diri untuk bercerita tentang kisahnya. Banyak banget sih, DM gitu. Nah itu lo ada yang akhirnya lo panggil gak? Banyak juga. Iya. Tapi ya mohon maaf ya kalau misalnya agak lambat balasnya gitu kan, karena kan banyak bener tuh yang ngirim-ngirim Cing. Dari tamu-tamu lo ini, kriterianya tuh seperti apa sih? Maksudnya ini tamu yang punya cerita apa atau gimana sih supaya ceritanya menarik gitu? Ya misalnya kayak orang tersesat di gunung gitu ya. Atau hilang di gunung gitu. Biasanya kalau ceritanya itu melibatkan banyak orang,
itu ada beritanya, ada Iya. dokumentasinya, Iya. seperti itu. Nah kayak misalnya gue juga pernah ngangkat hilang dalam dekapan Semeru. Itu kan 3 orang daki gunung. Nah tapi pas di puncak ada 2 orang. Nah yang satu ini izin buang air kecil doang nih kayak gue begini Cing. Cing gue buang air kecil dulu ya, ngadep badan. Pas gue balik ke lu udah kagak ada. Loh di mana nih? Harusnya kan kalau secara logika di puncak tuh kelihatan. Iya. Dicari-cari, pakai tim SAR segala macem. Sampai hari ini nggak ketemu temennya di mana. Nah setelah gue angkat kisah itu, banyak yang DM, gue tim SAR-nya nih, foto gue zaman dulu ikut pencarian bang, kata dia. Terus apa namanya, ada yang juga ngirim, ini foto nisannya nih ketemu nih bang, ini fotonya nih lo lihat dah gitu. Foto nisannya, jadi perusahaannya tuh bikin nisan. Pernah mengenang kalau karyawannya ini hilang di sini gitu. Oh. Jadi ketika, Di lokasi itu? Iya, ketika nggak di lokasinya sih, pokoknya di gunung itulah. Nah ketika melibatkan banyak orang, biasanya Valid. banyak yang terlibat di sana. Iya, Kayak contoh yang hilang dalam dekapan Semeru ya. Iya. Kalau pernah gak dapat orang yang, ini orang yang hilang akhirnya ketemu? Lo pernah gak dapetin? Nah, kayak itu kemarin yang di Gunung Sunda tuh. Jadi dia padahal warlock loh. Warlock kaki gunung hilang. Nah, dia memang sempat sombong gitu ya. Ayo kita, bahasa Sundanya mungkin, bahasa gampangnya ya. Ayo kita hilang bareng di gunung ini gitu loh. Lah malah hilang beneran. Nah pas dia hilang itu, dia kan menuruni air terjun gitu ya. Menuruni air terjun, udah frustasi gitu kan. Wah ini kita gimana nih? Sebenarnya di mana nih gitu kan? Bisa hidup apa enggak gitu. Nah untungnya ada sinyal masuk di handphonenya. Ini bareng-bareng nih? Dia bertiga. Oke. Ada sinyal masuk di handphonenya, SMS ke keluarganya, WA kalau nggak salah, WA ke keluarganya, hilang nih posisinya di mana, dikasih tahu ciri-cirinya. Nah untungnya ketemu tuh. Nah dia menceritakan lah gitu bahwa selama hilangnya ini tuh apa yang terjadi sampai warlock kok bisa nyasar di tempat itu gitu? Jadi awalnya sih dia kan bercanda-bercanda gitu ya. Iya. Menganggap enteng, menganggap remeh gitu. Sampai akhirnya dia ke satu tempat, loh kayak gue gak pernah lewat sini deh gitu. Tapi kalau kita balik nih, jauh nih. Nah dibuka map tuh, kan sudah di-download gitu ya. Iya. Kayaknya kita bisa lewat sini deh. Dicoba jalannya sama dia. Mengatonya jurang. Cari jalan lagi jurang gitu. Cari jalan lagi jurang. Wah kita tersesat nih gitu. Jadi dia ikutin kalau nggak salah aliran air saat itu. Diikutin aliran air, dia turun. Sampai akhirnya dia bermalam aja tuh benar-benar di pinggir jurang. Kalau lagi yang hilang, cuman lucunya si 3 orang ini mimpi yang sama. Jadi datengin kakek-kakek, terus nunjuk ke arah atas. Itu nyasarin apa ini? Atau? Nah pas dia ke atas, justru dia ketemu orang yang nyari dia. Oh. Uniknya ya. Iya. Semuanya mimpi itu? Mimpi yang sama. Pas di pagi harinya cerita, gue mimpi kakek-kakek, lah gue juga kata dia. Suruh ke atas, apa kita suruh ke atas kali ya? Jadi coba aja dah. Nah pas dia naik-naik jalan, ketemu malah. Iya. Nah selama dia hilang itu nggak ada apa kejadian mistis atau emang dia ngerasa kalau nggak salah dia tuh nemu jejak, dia duganya macan ya. Itu lebih horor sih dari hantu ya. Iya loh, diterkam loh. Karena memang kalau nggak salah menurut dia ya, gue lupa ingat juga Cing ceritanya. Memang di satu kawasan tuh masih ada macannya menurut dia ya. Menurut warlock ya. Di gunung-gunung itu. Di gunung itu. Lereng-lerengnya lah paling tidak ya. Jadi ada satu kawasan yang kalau kata orang kampung tuh kalau lo nyasar jangan masuk sini, udah pasti lo nggak ketemu dah. Gitu. Nah makanya dia takut banget masuk ke tempat itu yang selalu dibilangin turun-temurun nama warga kampungnya gitu. Karena di gunung itu masih banyak yang ziarah juga. Jadi tujuannya ada yang ziarah, ada yang mendaki gitu. Nah bahkan pas dia jalan aja itu dia ketemu orang yang ziarah gitu. Nah pas di salah satu tempat itu banyak yang buang sempak gitu Cing. Syarat-syarat gitu kali ya? Nggak ngerti deh gue. Itu sih. Ini sempak buat apaan gue bilang. Ya nggak tahu juga sih gue bang. Daripada dibawa dicuci lagi kali.
Iya. Kalau yang diumpetin setan, apa tak kantong wewe, ini segala macam tuh ada tuh. Apa namanya mitos-mitosnya itu. Kalau pernah dapat narasumber yang diumpetin setan? Ini gue pernah denger sih, Cing. Pernah beberapa. Jadi kan gue penasaran juga ya. Iya. Emangnya kita bisa gitu ya masuk ke dimensi lain, segala macem gitu. Nah ternyata nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di YouTube ada ceritanya tuh. Ada salah satu kisah diceritain sama Pak Ustadz nih. Iya. Jadi zamannya Umar kalau nggak salah, itu pernah ada orang masuk ke dimensi jin. Oke. Jadi waktu itu dia mau sholat isya nih, si suaminya izin sama istrinya. Nah ketika si suaminya itu jalan, di tengah jalan tuh dia dimasukkan ke sebuah kampung tuh yang dia nggak tahu kampung apa gitu. Oke. Nah istrinya ini kan bingung ya, kok suami gue belum pulang-pulang gitu, ini bahasa sekarangnya ya. Iya. Suami gue kok belum pulang-pulang ya. Nah akhirnya dia sampai ke telinga Umar gitu, dan setelah udah 4 tahun akhirnya istrinya nikah lagi. Oh ini hilang nih? Hilang 4 tahun. Hilang 4 tahun, ya. Nah sampai waktu itu perkampungan jin itu kan kita ada jin muslim, jin non muslim gitu ya. Diserang sama jin muslim. Nah jin muslim itu bilang, lah kok ada manusia di sini? Gimana? Akhirnya balik tuh. Nah pas balik suaminya lihat istrinya itu sudah nikah gitu loh. Nah ini udah nikah gitu kan. Diceritain lah waktu itu. Nah saya nggak tahu nih masuk ke kampung mungkin nih dimensi jin apa gimana gitu. Nah itu kisah itu ada sih, Cing. Coba ya nanti kalau bisa teman-teman cari ya kisahnya gitu. Ada ya, maksudnya memang kisahnya dulu juga ada bahwa kita tuh ada kayak yang diumpetin sama makhluk gaib dan masuk ke alamnya itu memang pernah ada gitu ya. Makanya ntar buat validin gue, coba temen searching aja di YouTube atau Google ya. Tapi yang cerita kalau ada juga yang merasa pernah dibawa ke alamnya. Kalau alien kan ada, banyak tuh ceritanya tuh. Sekarang aja kan di Amerika lagi rame alien UFO itu kan. Iya. Nah itu kan juga sesuatu hal yang di luar logik kita ya. Atau gue lebih seneng sih nyebut misteri sih, Cing. Karena kan kalau misteri itu kan KBBI-nya aja sesuatu yang masih teka-teki. Gitu. Iya. Bisa benar, bisa enggak dugaan kita gitu. Nah ada nggak orang yang ada tapi nggak ketemu lagi. Oh nggak ketemu. Dia jadi waktu masih bocah main petak umpet. Iya. Nah itu sampai jadi ada satu rumah yang orang-orang tuh bilang jangan masuk ke rumah ini gitu loh. Nah tapi si bocah ini, kita ngumpet di sini aja gitu. Nah si temennya cewek bilang, jangan situ kan nggak boleh sama ibu kita gitu kan. Udah nggak apa-apa di sini nggak bakal ketahuan ngumpet gitu. Nah akhirnya ngumpet. Nah di situ dia lihat si bocah ini masuk ke dalam gitu loh. Loh kok dia masuk ke dalam berani banget, aku nggak berani di sini aja gitu. Nah itu terakhir kali dia ketemu sama orang ini. Emang hilang aja udah itu si bocah, nggak ketemu lagi. Nah pas orang-orang tuanya nyari pengakuan bocah, dia masuk ke rumah itu. Masuk gimana kan rumahnya dikunci kata dia. Nah dibongkar rumahnya nggak ketemu gitu. Nah pas lagi nyari itu si bocah ini ngelihat si cewek yang hilang ini, bocah ada di atas pohon sama kayak sosok menyeramkan, tapi kayak toketnya tuh gelandulan gitu ya. Dia nggak tahu itu wewe gombel kan saat itu ya. Udah akhirnya anaknya nggak ketemu. Dia bilang itu tadi ada di atas pohon, ya bocah siapa yang dengerin. Iya. Tapi siapa tahu bener dia bisa lihat gitu ya. Nah, bahwa memang itu diumpetin. Walau alam nggak tahu ya. Tapi itu sih fenomena yang dialamin gitu. Si orang itu yang faktanya si anak itu hilang sampai sekarang. Hilang. Nah sekarang dia nggak tahu karena kan udah nggak keluarganya itu nggak lama dari kejadian itu pindah rumah. Pindah rumah. Iya. Yang paling sering di tempat lo itu tipe apa sih misteri-misterinya tuh si narasumber ini? Apakah pembunuhan, setelah terjadi pembunuhan terus ada hal-hal mistis atau apa biasanya? Nah itu kemarin sih gue baru ngangkat tuh. Jadi tentang kasus pembunuhan sih. Nah si Korinnya ini kayak minta tolong atau pernah ada di gunung. Ini udah lama sih, Cing, 2 tahun yang lalu lah. Nah ini lebih terornya ini lebih gila nih. Jadi dia naik gunung nih, karyawan pabrik gitu. Nah ketika dia lagi naik gunung, salah satu gunung Jawa Tengah, pas balik itu temennya kesurupan. Kesurupan kayak cewek gini-gini, Cing. Iya.
Padahal ini cowok nih. Cowok. Oke. Wah ini lucu banget temen gue, namanya Sifat ya. Sifat gini-gini lucu banget nih kata dia. Kamu ngapain? Nah di situ si pas kesurupan tolongin gue dong gitu. Gue dibunuh nih, diperkosa di gunung ini. Terus gue dimutilasi. Nah bagian-bagian tubuh gue nih ada di sini, tolong cariin dong gitu kan. Terus dia bilang nyariin gimana? Kita aja kerja pabrik udah susah, suruh nyari begini gitu kan. Nah akhirnya dia nanya ke ibu yang ada di warung di sana. Ibunya tuh bilang memang kejadian ini tuh dulu sempat viral pembunuhan ini gitu. Tapi mutilasi dia, ini? Enggak, dia nggak tahu ada mutilasi, dia nggak tahu. Tapi memang pernah ada pembunuhan, ini kasus pernah viral gitu. Nah pas gue cari di Google juga, ada loh aja di gunung ini gitu. Kasus mutilasi ini gitu. Wah, buset deh, nggak expect juga gitu. Nah terus ketika dia kesurupan tuh sampai jam 12 malam cing, nggak keluar hantunya. Pas mau jam 1 tuh baru keluar. Nah pas di malamnya ini si narsum gua dimimpiin sama cewek pakai jilbab tapi. Dia nggak tahu itu siapa. Nah selesai dia ke pabrik, besok itu langsung kerja jam 8 pagi. Makanya gara-gara hantu tuh katanya dia jadi gua nggak bisa tidur nih. Harusnya kan gua besok masuk kerja gitu kan. Nah akhirnya dia kerja. Pas paginya dia ngeliat di depan itu ada sosok cewek menyeramkan gitu loh, kayak kuntilanak gitu cing. Di kantornya? Di pabriknya. Di pabriknya ini ya? Nah sampai dia pas tidur pun digeser sendiri gitu loh. Dia merasa digeser sendiri. Wah nih hantunya neror gue nih, apa gue masih sakit apa gimana? Udah gue pulang aja lah. Dia pulang minta izin saat itu. Sementara Sifat itu nggak masuk karena sakit ya. Nah dia penasaran, dia ke kosannya Sifat lah. Temen gue aman nggak ya? Gue aja tadi digangguin nih. Ternyata pas ke kosan Sifat lagi kesurupan. Hantu yang sama. Iya. Tolong gue dong cariin potongan-potongan gue. Kepala gue ada di gunung ini gitu kan. Aduh ini nyariin gimana? Saya aja sama hidup udah susah dia bilang gitu kan. Kita bukan siapa-siapa nih kata dia gitu. Udah akhirnya untung kalau nggak salah manggil Pak Ustadz apa temennya yang bisa gitu. Nah akhirnya untung nggak pernah terjadi lagi sih. Iya. Tapi potongan-potongan itu dicari nggak? Enggak. Karena ya gimana, dia aja hidupnya udah pusing katanya, masa gue nyari kayak gini lagi. Iya. Sebenarnya fenomena kesurupan tuh kalau menurut lo dari yang cerita-cerita yang lo dapat dari narasumber itu memang murni kemasukan setan atau ada hal-hal lain yang? Ya kalau di ilmu psikolog kan bilang ada penjelasannya pasti kan. Iya. Jangan-jangan ini bisa dijelaskan lah, mungkin dia kena skizofrenia atau apa, halusinasi ya, delusi segala macam kan. Tapi kan kalau dari sisi agama, jangan-jangan memang bisa ada jinnya gitu loh. Karena kan memang tugas setan itu kan untuk menyesatkan manusia gitu kan sih. Iya. Nah gue tuh pengen tahu sebenarnya pada saat udah ada yang cerita ke lo belum nih, pada saat kesurupan apa yang dirasakan orang yang kesurupan itu? Nah gue pernah kesurupan. Nah apa yang lo kesurupan? Dulu zaman SMA. Iya. Saat itu justru gue nggak percaya, maksudnya percaya setan, tapi masa bodoh aja gitu loh. Iya. Jadi gue lagi ngobrol begini cing, ini jam 1 pagi gitu ya. Terus tiba-tiba gue nyekek temen gue gitu, gerak sendiri. Nah lo tahu, lo sadar bahwa lo nyekek? Iya, tapi gerak sendiri, tapi gue nggak mau nih. Iya, lo nolak lah. Iya, gue kok gini nih gitu. Jadi kayak ada yang mau, tubuh gue tuh gerak sendiri nggak sesuai perintah gue gitu. Nah akhirnya di situ gue panik tuh, gue teriak-teriak Allah Akbar. Gue naik ke tangga itu, maaf udah kayak anjing 4 kaki gitu. Orang serumah gue bangun, dikira bokap gue udah maling. Nah bokap gue keluar bawa, gue lupa bawa apa ya, pedang apa keris gitu. Terus si temen gue naik, dikira maling, untung nggak ditebas tuh. Kalau ditebas repot tuh urusan. Nah di situ gue lemes banget tuh kayak habis main futsal. Padahal nggak ngapain tuh. Nah pas besok paginya salah satu keluarga gue tuh kayak habis sholat malam terus bilang, ini temen lu iseng nih. Jadi depan rumah gue kan tadinya kuburan, tapi digusur sama kampung-kampungnya jadi satu rumah yang gede banget gitu. Ini si hantu yang depan pohon dipanggil buat nakut-nakutin lu katanya, tapi dia nggak bisa. Terus jadi lu pakai gue jadi medium buat nyerang dia katanya gitu.
Oh gitu ya, emang hantunya kayak gimana? Genderuwo taringnya sekaki katanya gitu, Cing. Waduh, sekaki taringnya. Panjang banget. Ada nih hantu begini penuh gue. Iya. Udah akhirnya gue sekolah tuh. Wah lu nih manggil setan lu ya, gue bilang gitu kan, Cing. Kagak, gue nggak tahu. Ngeles dia. Iya. Terus gue tanya, emang setannya kayak gimana? Ini padahal gue belum bilang loh. Terus dia bilang, cowok rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Wah gue merinding di situ, Cing. Kok bisa sama nih? Padahal gue belum bilang loh. Kalau secara probabilitas kan, oke lah kesurupan gue bisa dijelasin secara psikologis gitu. Iya. Nah secara probabilitas ini sosoknya sama nih, gimana caranya nih? Iya. Kan kemungkinannya berapa banding berapa kan? Iya. Wah di situ gue, wah anjir merinding. Nah di situ gue langsung punya mindset tuh, wah di sini si genderuwo ini nih. Setiap gue pulang ke rumah tuh. Takut juga jadinya. Kadang deg-deg ser juga gitu. Nah yang tahu bahwa teman lo yang suka manggil itu siapa? Salah satu keluarga gue. Oh, memang ada kemampuan itu untuk bisa membaca masalah-masalah itulah gitu. Suka begitu sih emang orangnya tuh. Tapi kadang kagak gue dengerin juga sih. Suka ngomong gini-gini, oh iya aja dah. Namanya orang tua kan nggak enak ya. Maksudnya orang udah tua kan nggak enak ya. Oh iya. Tapi teman lo mengakui akhirnya? Mengakui itu? Dia manggil-manggil itu? Nggak ngaku. Karena memang temen gue tuh zaman yang SMA, dia ini bisa ngeliat hantu. Cuman kan zaman dulu kan, ini orang ngablu kali. Iya, apaan sih gitu. Zaman gue sekolah dulu ya, gue mikir, masih bocah ngomongin hantu mulu gitu kan. Nah sekarang udah bergeser ya, inian lo, apa namanya? Pemahaman lo tentang hantu dibanding waktu lo masih SMA gitu. Iya, akhirnya karena kita nyemplung di industri ini ya, kita nyari tahu sih. Gue selalu nyari tahu gitu, Cing. Iya. Jadi memang ada. Kok setan bisa melakukan hal seperti ini? Iya. Gitu. Sebenarnya alasannya apa gitu? Secara ilmiah, secara agamanya gimana? Iya. Kalau katanya kata yang gue dengar nih ya, kayak misalnya setan itu apa namanya penampakan kayak kuntilanak hampir setiap negara juga ada dengan versinya masing-masing ya. Kalau kita nonton film-film luar negeri, barat pun ada penampakan rambut panjang, baju putih. Di Asia juga ada. Nah katanya itu beneran ada. Kalau di semua daerah ada setan yang sama bentuknya gitu. Nah ini menarik nih, kuntilanak itu ternyata asal-usulnya dari Pontianak. Oke. Jadi dikisahkan dulu Sultan Syarif, pendiri kota Pontianak, pengen mendirikan kota Pontianak. Pas dia lewat Sungai Kapuas itu banyak hambatan, perompak. Nah ternyata ada juga yang ketawa di atas pohon. Oke. Cekikikan. Nah untuk mengatasi hambatan-hambatan itu ditembaklah meriam saat itu, Cing. Nah hambatannya bisa disingkirkan gitu ya. Dirilah kota Pontianak. Sampai hari ini festival itu masih ada, suka untuk memperingati bahwa dulu nih pernah ada kejadian seperti ini loh di kota Pontianak gitu. Nah teman-teman bisa cari juga di Google ya. Yang ketawa-ketawa itu apa? Kuntilanak? Iya, akhirnya jadi kuntilanak. Nah, bahkan orang Singapura, Malaysia tuh pernah bikin film judulnya Revenge to Pontianak. Mereka nyebutnya Pontianak bukan kuntilanak ya. Iya. Nah, tapi kan akhirnya bergeser tuh nilai-nilainya ya. Iya. Jadi kenapa kuntilanak itu kalau di kita selalu dikisahkan ya, keseringan gitu ya, sosok cewek yang pakai baju seksi gitu. Iya. Terus akhirnya dia diperkosa, dibunuh, lalu dia balas dendam gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk masyarakat di kala itu ya, nggak pantas nih cewek melakukan hal seperti ini, pakai baju seksi, terus keluar malam-malam gitu ya. Dan mungkin ketawanya cekikikan. Iya. Nggak pantas. Cewek kok masa ketawanya kayak gitu kan? Kita zaman dulu sering kayak gitu kan, Cing? Iya. Ini norma-norma seperti ini nggak pantas gitu. Jadi dikisahkan seperti itu. Nah buat cowok-cowok yang bengis gitu ya. Iya. Hati-hati lo ngelakuin ini, jangan-jangan nanti lo bisa dibalas sama kuntilanak. Iya. Jadi ada nilai seperti itu sih, Cing. Pesan-pesan untuk dua belah pihak ya. Nah mungkin sekarang udah bergeser ya, misalnya kuntilanak lawan suster ngesot. Nah, belum tahu tuh motivasinya apa. Iya. Suster ngesot lu di rumah sakit Persahabatan ya? Rumah sakit mana sih suster ngesot itu? Iya. Nah kalau yang judul-judul film itu,
Suster ngesot, suster keramas, suster itu. Wah, Ya, itu. lo gimana pendapat lo itu? Gue no comment deh, Cing. Tapi yang lo dengar cerita-cerita mistis dari tamu-tamu lo, memang ada apa namanya Suster ngesot. bentukan-bentukan setan yang ada profesinya gitu, suster, atau ya bentukan setan tuh ya begitu aja kayak genderuwo, taring panjang atau gimana sih? Oh, gue pernah nih. Jadi gue waktu itu ngangkat kisah pemandi jenazah Palang Hitam. Oke. Jadi kan Palang Hitam itu sebuah unit di Jakarta. Dia ngurusin korban-korban yang nggak biasa. Iya. Korban pembunuhan, Iya. korban yang nggak punya keluarga, bunuh diri, yang dagingnya udah kemana-mana, Iya. tangannya udah kemana-mana. Itu dia yang mandiin tuh. Dia mandiin. Oke. Nah pas dia cerita, dia mandiin jenazah HIV/AIDS. Oke. Gue diam di situ, Cing. Wah, ini nular apa enggak ya? Iya. Waduh, serem juga nih. Terus gue nanya kan, maaf Bu, emang nggak nular ya gitu kan? Kan udah ada rekomendasi dari dokter. Oh, aman gue. Aman. Iya. Gimana dia kan? Gue aja yang wawancara jadi ngeri. Gimana dia nih? Ini hebat banget nih orang nih. Maksudnya kemanusiaannya luar biasa. Luar biasa ya. Nah akhirnya Iya. siapa? Ibu ini bilang, jadi sebelum dia mandiin itu, pas maghrib tuh ada cewek muda muncul di depan rumahnya. Nah dia tuh tahu dari anaknya. Mama, itu ada tamu tuh, kata dia. Pas dilihat, astagfirullahaladzim, kok anak gue bisa lihat gitu kan? Si cewek muda ini pakai baju putih gitu. Oh ya udah, nanti ibu ini aja kamu ke atas aja mandi, sholat gitu. Ternyata pas besok harinya ditelepon kan dia tuh, ada ini nih mandi ini di sini gitu. Pas dia datang dibuka, ini yang kemarin. Pas dicari tahu, dia ternyata karena HIV/AIDS gitu, meninggalnya masih muda. Wah, apa ini jangan-jangan kemarin dia pengen nitip pesan, ini besok tolong mandiin saya secara bersih apa gimana gitu ya. Ya udah, seperti itu sih. Ya itu sosoknya bukan kuntilanak, malah sama. Sama. Yang dilihat Orang-orang biasa aja gitu ya. orang biasa, nggak serem. Cuman akhirnya jadi serem gitu tahu besoknya dia meninggal. Pada saat kejadiannya nggak serem ya. Iya. Itu wah, gila juga sih ya. Ada lagi nggak menurut lo yang kayaknya dia memang unik, ada orang-orang yang mempunyai kemampuan unik untuk mengetahui hal-hal unik gitu dari tamu-tamu lo ya. Yang memang dia terjun di dunia itu gitu kan. Biasanya mungkin yang datang kan orang yang mengalami kejadian nih, tapi yang memang terjun ke dunia itu kayak asisten dukun gitu. Nah dukunnya ada nggak yang pernah? Dukunnya sih belum ya, Cing. Belum pernah ya. Yang apa kan yang Mungkin juga kan kalau dia mengaku profesi itu kan gimana ya. Dulu aja kan, dulu kan tahun 98 banyak. kan pernah kejadian dukun santet diburu itu kan. Iya. Ya mungkin ketika dia mengungkapkan kan resikonya ya, kecuali udah taubat ya. Iya. Resikonya nanti keluarganya jadi dibully atau gimana kan bisa banget. Gue pernah wawancara anaknya Ki Joko Bodo. Oke. Itu aja dia dibully di sekolah. Wih, anak dukun gitu. Tapi kan udah ujung-ujungnya dia udah sadar udah meninggalkan dunia itu ya. Betul. Itu gue terharu banget sih. Jadi anaknya itu kaget pas almarhum itu sholat tuh pertama kalinya subuh. Di situ wah bapak udah mulai berubah nih, dia senengnya luar biasa. Dan dia selama ini berdoa supaya almarhum itu sholat, meninggalkan hal ini, dan akhirnya benar-benar dijabah doanya. Di situ nangis tuh dia pas cerita di gue tuh. Nah dari cerita-cerita anaknya itu memang ritual-ritual perdukunan itu seperti yang kita lihat di film-film atau enggak sih? Kalau anaknya sih nggak terlalu tahu ya, tapi memang ayahnya itu suka di goa. Hah? Kan di rumahnya ada goa. Gue pernah ngeliput, Cing, ada rumahnya. Jadi ada candi di situ, kalau nggak salah 9 lantai tuh gue naik ke atas tuh. Terus di depan rumahnya tuh ada goa gitu. Tapi memang uniknya Joko Bodo ini juga ada prasastinya tuh. Joko Bodo di depannya bahwa kalau nggak salah dulu kakaknya itu hilang di zaman Orde Baru. Makanya di situ justru ada kritik-kritik terhadap pemerintah rezim Orde Baru saat itu. Ukiran-ukirannya ya di rumahnya.
Dan itu Kayak gue pernah hilang. bener ada prasastinya. Coba deh nanti teman-teman lihat ya. Ya, kalau menurut anaknya mulai kapan itu bapaknya praktek yang seperti itu? Saya ingat dia udah jadi begitu atau gimana ya? Gue lupa deh Jing. Tapi kayaknya gue pernah nanya juga deh. Tapi gue lupa. Ya. Tapi yang dukun aslinya lo belum pernah Sih. belum pernah lo wawancarai di blur jadi suara kayak bakso borak gitu misalnya gitu. Belum sih. Iya. Jadi memang yang datang ke lo itu yang hanya mengalami ya. Iya, kebanyakan ya manusia biasa kayak gua aja. Iya. Dia nggak pernah duga kok bisa ngalamin fenomena misteri gitu. Dan memang setelah gue pelajarin, ketika ada hubungannya sama sihir, itu biasanya fenomena-fenomenanya cukup mengerikan ya. Kalau ada hubungan sama sihir ya, dan sihir itu memang ada kan tadi menurut ininya. Nah kemarin Luna Maya ngapain? Oh dia cerita horor ini sih. Selama syuting? Enggak, cerita horor dulu. Pernah di cancel brand selama setahun itu. Horor itu ya? Iya kan, kalau horor kan sesuatu yang mengerikan. Iya. Mungkin kan nggak hantu terus yang mengerikan. Nggak punya duit juga horor ya? Iya kan. Tapi pas dia lagi sekaligus promo Susana. Nah cerita-cerita dia pernah ngeliat kayak di Bali, waktu di Bali. Jadi ada bola-bola api itu yang seperti bertarung gitu loh. Pas dia lagi liburan, dan itu dilihat. Nah ini sama orang-orang yang liburan di situ sama teman-temannya dia. Banyak yang lihat. Iya. Dalam waktu yang bersamaan si bolanya seperti bertarung gitu bola apinya ya. Nggak tahu tuh dia apa. Oh, dia pernah lihat juga kayak gitu. Itu gue pernah dengar ceritanya juga. Dia nggak ngerti itu apa. Jangan-jangan apa kali lampu ginian kali berantem gimana? Atau pakai ini green screen. Iya. Dipegang-pegang begitu. Iya. Tapi waktu dia cerita tentang syuting Susananya gak? Kalau nggak salah enggak deh. Enggak ya? Pernah ada, cuman ketawa gitu doang biasa. Iya, karena tempatnya juga serem katanya memang. Nggak tahu tuh ketawa siapa. Cirebon kalau nggak salah gitu ya tempatnya itu. Memang pabrik gula zaman Belanda katanya tempat-tempat itu. Lu nggak main film horor, Cing? Gua kan banyak film horor. Kaget sendiri gue ntar ininya. Gue nonton horor tuh takut kagetnya, gue deg-degan gitu. Jump scare-nya itu ya. Nah, anak-anak gue tuh seneng tuh yang jump scare. Yang kayaknya juga film horor udah bergeser ya. Udah nggak harus penampakan yang serem gitu. Iya. Ngelewat doang gitu doang tuh udah lebih menyeramkan katanya gitu. Tinggal ditambahin efek suara. Akal. Iya. Kalau udah nggak masuk akal tuh kadang emang bisa setan, nggak tahu kalau gue ya. Iya. Emang bisa kayak gini. Iya, akhirnya malah jadi relate gitu. Iya, akhirnya kita bertanya-tanya juga, akhirnya menganalisa gitu ya. Iya. Nah, kalau anak-anak sekarang itu anak-anak gue lah senangnya tuh yang ada jump scare-nya gitu. Ngeliatin sosoknya sih jarang-jarang aja gitu. Iya. Di sini lo pernah ngeliat serem nggak di Palapa ini? Palapa. Apa ya kalau di Palapa ya? Pesawat doang sih paling serem. Pesawat doang yang serem ya? Mengganggu kelancaran bisnis. Bisnis ya, iya. Nanti kita usulkan lagi, ditutup aja lagi tuh Halim ya. Iya. Tapi kan sempat, lo di sini pesawat udah ada ya? Maksudnya sempat tidak ada loh. Oh iya? Sempat nggak ada. Beberapa 2 tahun kalau nggak salah. Oh iya? Nggak ada, begitu ditutup. Lo kesini udah buka lagi kali Halimnya. Pas banget ya. Iya. Masalahnya gue udah bayar tuh. Ya, ada pesawat. Udah jadi studio. Udah jadi ya? Pas syuting pesawat. Nah itu kan mengganggu mood ya? Iya, orang lagi cerita, cut dulu ya pesawat gitu kan. Ya. Paling kalau mau malam syuting tuh. Kalau malam banget, tapi kan kalau kayak ibu-ibu kan nggak bisa malam banget syutingnya. Iya. Nah sekarang nih lo proses pengumpulan atau pencarian narasumber hanya dari DM aja atau dari orang yang nawarin? Kita menelusuri juga. Begitu lo, nih oke gue mau ngambil nih, lo riset dulu. Iya. Ceritanya dikasih dulu by tulisan atau gimana? Misalnya kayak yang Paledang, ya kita ketok pintu. Nanti jurnalis kita ketok pintu, pernah ada fenomena ini nggak, tahu kayak gini nggak, apa yang dialamin gitu. Nah, sampai akhirnya kita pilih, kayaknya ini bisa deh bapak ini gitu. Cari-cari ya gitu, nyari-nyari narasumber gitu ya.
Wah ribet juga dong berarti ya bikin konten lo ya. Ribet Cing. Kontennya mah ngobrol ya. Iya. Cuman preproduksinya harus Bener. harus ini harus itu segala macam supaya ceritanya tuh natural ya. Bener. Jadi sebenarnya lu udah tahu apa kisahnya. Cuman sekarang lu pengen denger dari Lengkapnya gimana? Oh, jadi lu nggak pernah Rata-rata juga udah viral duluan, bukan karena gua angkat viral. Iya. Jadi lebih enak lah ya dengan ininya ya, karena lo background ceritanya udah tahu ya. Iya bener. Ini udah tahun keberapa sih YouTube RJL itu? Ini mau masuk tahun 7 sih Cing. Tahun ke-7. Udah berapa cerita horor ya? Lo itu nggak video tuh? Ada ribuan? Belum nyampe sih kayaknya. Belum nyampe ya? Tapi selalu ada cerita horor ya. Orang selalu ada film horor dan selalu laku terus. Iya sih, kayak misalnya kan kita dulu di UI kan ceritanya banyak bener Cing. Iya. Banyak juga yang kita nggak tahu kan. Iya, itu kalau lo di Visip naik bis sampai naik kereta? Bawa kendaraan sih. Oh, kalau naik bis ya, kan itu berhentinya di apa namanya ya? Kesanaan Lenteng. bukan stasiun UI. Ya. Kan tuh ada jalan menuju Margonda tuh. Ya, Iya. pernah nggak jalan gitu tuh? Wah itu serem tuh. Nah, itu dari kita turun di tempat itu sebelah kirinya tuh kuburan. Tuh ada ceritanya ada lagi. Nyebrang jalanan, masuk ke Gang Paya kalau nggak salah ya. Iya itu bener ada Nah, lagi. di situ ada lagi ceritanya nih. Itu dulu kayak sempet viral ya. Yang hantu merah suka nampakin diri, bocah-bocah pada nyari tuh. Nah, iya kayaknya gitu ya. Kita masuk nih Gang Paya, set keluar di stasiun. Stasiunnya ada ceritanya juga tuh. Beda-beda semua kan. Hah? Iya kan, Iya. satu tempatnya udah banyak bener. Iya, di stasiun ada cerita. Nih dari stasiun kita mau ke Visip kan lewat yang hutan tuh. Lo masih hutan ya dulu? Masih. Yang jalanan. Nah, di situ ada ceritanya juga tuh. Yang jerapah, kandang jerapah ya. Iya, itu. Nongol di Visip ada parkiran tuh sekarang. Di parkirannya ada ceritanya juga. Banyak banget itu emang. Iya kan, banyak juga yang kita nggak tahu kan. Iya. Dan itu cerita diwarisi Iya. dari senior, dari Iya. siapa. Belum danaunya. Iya kan. Bahkan kan makanya ada penelitian itu. Hantu merah di salah satu jembatan tuh. Sebenarnya ini fenomena apa sih gitu. Itu diteliti, ada skripsinya tuh. Ada skripsinya? Ada. Nah itu antrop tuh? Gue Atau lupa apa? dia jurusan apa ya. Tapi antrop membuka kesempatan untuk meneliti hal-hal yang seperti itu. Karena itu hubungannya sama budaya ya. Iya. Tapi nggak selalu melulu itu ya. Karena Iya. antrop kan luas. tuh. Luas, ya. Tapi bisa juga gitu, neliti mitosnya. Mitosnya gitu ya. Iya. Ah, gue deg-degan jadinya ngomongin beginian. Jangan-jangan bener lagi. Kadang-kadang gue suka ngerasa di sini nih, di tangga nih. Ayo Loyon. Suka ada tuh, mana Iman dulu pernah cerita lagi dikejar-kejar waktu bangun rumah ini. Dikejar-kejar sama kuntilanak di dalam sini. Udah. Oke, Fajar, terima kasih ya. Thank you, Cing. Jadi ngeri sendiri gue. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin. Cing juga. Amin ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di 2 tahun lagi lah kita ketemu apa yang udah terjadi. Karena udah 2 tahun lalu ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.